Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noval Hasan, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ya. Saya ingin menjelaskan kepada kawan-kawan dan dosen sekalian tentang tipe kepemimpinan politik nasional. Pada prinsipnya, pengertian kepemimpinan nasional itu tidak jauh berbeda dengan kepemimpinan pada dasarnya. Yang membedakannya hanya cakupannya itu cakupannya kan secara nasional kan, karena kan kepemimpinan nasional. Jadi yang berbedanya itu ya hanya cakupannya aja, hanya berbeda dari kepemimpinan pada dasarnya. Nah, dari berbagai literatur kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi orang lain kan, itu kita udah paham kan. Nah, melalui mempengaruhi orang lain dan juga bisa menjalin atau membuat hubungan dengan orang lain juga, maksudnya hubungan sosial atau bisa mempengaruhi kan. Dan lalu itu bisa memungkinkan untuk bekerja bersama-sama, jadi menyatukan kekuatan, bekerja bersama-sama secara ikhlas, ya harus bisa secara ikhlas, dan terjadi dalam situasi yang diharapkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam kelompok tersebut atau ya di kepemimpinannya itu. Jadi si pemimpin itu harus bisa mencakup secara nasional, dia harus bisa bekerja sama, jadi harus sinkronisasi antara pemimpin dan yang lainnya secara nasional. Harus bisa mengajak si bawahannya mungkin atau anggotanya atau apanya yang lainnya. Jadi harus bekerja sama, ayo gitu, kita sama-sama bekerja demi kebaikan bersama. Nah, dan dia juga memiliki kewenangan untuk mengarahkan kehidupan nasional ke depannya itu harus seperti apa ke depannya begitu. Dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan. Jadi harus bisa memahami perkembangan lingkungan nasional dan yang strategis guna mengantisipasi berbagai kendala harus bisa mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang yang ada. Dia harus bisa benar-benar memahami ya kondisi nasionalnya. Dalam lingkungan strategis yang berubah sangat cepat, perlu kualitas kepemimpinan nasional yang baik, jadi agar sigap gitu karena perubahannya cepat, ya kan. Lalu dengan kualitas ini kepemimpinan nasional akan mampu untuk membawa bangsa ini dalam mencapai tujuan nasional melalui tahapan-tahapan pembangunan yang terprogram, terarah, dan juga yang udah disiapkan secara matang oleh si pemimpin tersebut dan juga berkelanjutan. Jadi tidak ada istilah mangkrak dalam pembangunannya tersebut. Proses terbentuknya kepemimpinan nasional bukanlah proses yang sederhana, karena hal ini terkait dengan penyiapan SDM yang akan menjadi pemimpin di era yang akan datang bagi masa depan bangsa ini. Dan keutuhan NKRI, ya keutuhan bangsa kan politik nasional. Nah, lalu harus bisa menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan memikul langsung tanggung jawab strategis di lingkungan negara, bangsa, dan masyarakat. Jadi dia memikul beban, yaitu beban lingkungan negara, masyarakat, dan juga bangsa. Nama baik bangsa juga dipertaruhkan di kepemimpinannya. Tantangan global saat ini yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan ketahanan nasional. Yang paling utama adalah pada rendahnya daya saing bangsa dalam menghadapi arus sejarah pada abad ke-21. Teknologi akan menjadi perubahan yang paling utama, baik itu pada level bangsa, korporasi, perusahaan, komunitas, ataupun individu. Dalam PDB negara-negara berkembang, terlihat adanya porsi teknologi yang semakin besar dan semakin maju. Di negara yang udah maju itu sangat maju sekali teknologinya, canggih-canggih. Kita kan masih negara berkembang. Dan juga digunakan sangat baik dalam setiap aspek
Jadi memanfaatkan teknologi itu dalam mungkin aspek pertanian, industri, perdagangan, keuangan, pendidikan dan kesehatan, pertahanan atau jasa lainnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi dan perkembangan teknologi di negara atau bangsa tersebut. Jadi pemimpin ini harus bisa mempunyai jiwa yang adanya perubahan yang sangat bagus. Jadi adanya kemajuan yang positif di negara tersebut. Jadi kepemimpinan nasionalnya itu harus bisa mengarahkan ke hal yang positif, seperti memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan bangsanya. Dan sekarang itu teknologi menjadi sumber bagi tumbuhnya suatu bangsa, ya kan? Kecenderungan ini akan terus menguat karena proses pengembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Jadi teknologi itu nggak berhenti di sini aja nih. Misalkan sekarang kan udah ada mobil listrik tuh, Tesla. Nah, nggak mungkin berhenti udah di mobil listrik aja. Mungkin nanti bakal ada teknologi lain kan. Jadi kita itu harus terus berkembang di zaman era sekarang ini. Pemimpin harus bisa inovatif. Karena banyaknya perkembangan di era sekarang itu sangat deras. Arusnya itu kuat. Nah, teknologi tidak akan pernah berhenti kan. Nah, di sisi lain anggaran itu sangat diperlukan demi adanya kemajuan teknologi. Nah, maka dari itu kita itu harus bisa memanfaatkan peluang dan menggunakan teknologi itu semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Karena Indonesia terbatasnya anggaran, mungkin karena kurangnya menguasai teknologi kan. Di pengembangan teknologi di Indonesia itu justru malah turun. Karena yaitu minimnya dana dan juga minimnya penguasaan teknologi. Mungkin Indonesia harus banyak belajar dari negara lain agar bisa memanfaatkan peluangnya itu, ya kan. Jadi agar si pemimpin itu menciptakan ide-ide inovatif yang bagus demi kelangsungan bangsa dan negaranya. Ya, jadi begitulah penjelasan singkat saya. Terima kasih atas teman-teman dan juga dosen saya Pak Nasi sudah melihat video saya. Saya ucapkan minta maaf kalau ada kekurangan. Sehat-sehat selalu ya kawan-kawanku. Tetap jaga kesehatan karena ini kan COVID. Jadi tetap harus social distancing dan protokol kesehatan harus dilaksanakan ya. Oke. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.